Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mau membawa syukur kita mau membawa sembah kita kepada Tuhan. Syukurlah patakara labana 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 labana, syukurlah patakara labana 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 labana, syukurlah patakara labana 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 labana. Oh, sembah Tuhan, haleluya. Oh, ya nama Yesus, haleluya, haleluya. Sekian nama ya Yesus, haleluya. Sikiriki sikara labana 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 labana. Oh, ku sembah
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, yang mengucap syukur buat pagi hari ada semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Kami adalah orang-orang sudah diberkati Tuhan. Bahkan Kau sudah menjadikan setiap kami adalah orang benar. Berkat orang benar ada dalam kehidupan kami. Kami sepakat dalam doa kami Tuhan untuk bangsa Indonesia, negara kami tercinta. Kami boleh berkata pada pagi hari Tuhan, damailah bangsaku, damailah negeriku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, berikan urapan daripada Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami untuk presiden yang baru Tuhan, pemimpin bangsa yang baru, Engkau berkati Tuhan, mereka boleh hidup takut akan Tuhan, di dalam pengurapan daripada Tuhan, hikmat Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, di era Pentakosta ketika ini Tuhan, untuk lawatan lawatan kebanggaan rohani bangsa kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan di negeri kami Tuhan. Terlebih Tuhan yang berdoa buat pintu-pintu penginjilan semakin dibukakan, semakin lebar Tuhan. Berita kasih karunia Yesus. Oh Tuhan, berita tentang Kristus disampaikan. Ada banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang percaya bangsa kami, negeri yang penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga sepakat berdoa Tuhan buat kota tercinta Tuhan, untuk kota di mana kami tinggal, di kota Wonosobo dan Semarang. Diberkatilah kota Wonosobo, diberkatilah kota Semarang.
Terima kasih Tuhan buat kota tempat kami tinggal. Kami deklarasikan Tuhan, kami lepaskan berkat buat kota Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kota yang aman, kota yang diberkati Tuhan, kota yang ekonominya bagus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kota, pemerintahan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berjalan dengan baik dalam kendali Tuhan. Mereka pemimpin kota boleh lihat yang takut akan Tuhan, mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan untuk bulan depan Tuhan, untuk pilkada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kau juga pegang kendali. Semua berjalan terbaik, terpilih pemimpin-pemimpin kota yang terbaik daripada Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan, buat gereja-gereja yang ada di kota Wonosobo dan di Semarang, boleh bergandengan tangan, sepakat sehati Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan menjadi berkat bagi kota, menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Ada banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan, sepakat untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, Ketua PPP GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua PPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwira Selatan II, Pendeta Yosua Kumenau, Ketua Perwira Semarang, Pendeta Fauzi Mangaranap. Kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk pendeta Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan yang tercinta, Pak Pendeta Insinyur Niko di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto, dan secara khusus Tuhan sepakat buat Gembala Jemaat di Wonosobo dan Semarang, di gereja kami Tuhan, Pak Pendeta Timotius Andi Cahyono dan keluarga Tuhan. Yang mengucap syukur buat setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan mereka ada atas kami. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan biarlah berkat yang daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan senantiasa memenuhi hamba-hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan yang Tuhan ajaib menyertai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu boleh melayani, memberitakan Injil kasih karunia Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh diurapi, mereka boleh menyampaikan dengan baik, ada banyak jiwa boleh dimenangkan dalam pelayan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap visi mimpi hamba-hambamu Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan untuk keluarga dari hamba-hambamu, Engkau pelihara dengan cara ajaib, Engkau mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dari hamba-hambamu Tuhan, keluarga dari hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur. Kami juga sepakat Tuhan berdoa buat visi gereja kerinduan untuk HUG Center Wonosobo Tuhan. Terima kasih Bapak, percaya HUG Center di tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Wonosobo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus akan menetapkan, akan buka jalan semuanya Tuhan, Engkau menyediakan sumber dayanya semuanya Tuhan, sehingga HUG Center ini di mana di dalamnya ada tempat fasilitas olahraga, ada sarana pendidikan, ada sarana kesehatan boleh terbangun, boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa Tuhan, menjadi tempat berkumpul bagi jiwa-jiwa Tuhan. Mereka boleh mendengarkan Injil Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan lewat HUG Center ini Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan semua akan terjadi. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk tempat ibadah yang permanen untuk GPI HUG Semarang Tuhan, tempat menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa, tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang. Saya percaya Engkau akan buka jalan, Engkau akan tetapkan tempat yang terbaik untuk tempat ibadah di Semarang Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya Tuhan untuk supaya gereja di Semarang boleh punya tempat yang permanen. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan menaikkan doa pribadi kita selama 1 menit. Terima kasih Tuhan, kami juga sepakat sebentar lagi mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Ibu Widati yang akan menyampaikan kepada firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Maaf ada sedikit kendala ya. Nggak apa-apa, kita sudah bergabung semua. Terima kasih buat pagi hari ini. Saya dipercaya untuk membawakan sharing untuk morning call pada pagi hari ini. Kita akan langsung aja membahas tentang
bahwa Bapa kita tuh sayang kepada kita semua ya, khususnya buat anak-anak Tuhan ya. Kita langsung akan buka di Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, ayat yang luar biasa buat kita semua, bahwa kita adalah punya Bapa yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, dimanapun kita berada. Bahkan bukan cuma kita-kita aja, tetapi apa? Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yaitu Tuhan sendiri ya, saudara ya. Bila sampai hari ini kita mungkin sampai hari ini masih diberi apa kehidupan, kita akui bila kita tuh dapat menjalani dan melewati hari-hari yang mungkin hari-hari ini sulit ya, sulit mungkin penuh dengan pergumulan, tapi apa pergumulan ya, tetapi apa semua itu karena penyertaan Tuhan kita bisa menjalani dan boleh melewati ya, melewati pergumulan kita mungkin hari-hari ini ya, pergumulan kita masing-masing berbeda-beda ya, tetapi kita percaya karena kita punya Bapa yang sayang kepada kita semua ya. Puji Tuhan. Juga ada satu lagu ya, satu pujian yang dibawakan, eh, pokoknya ada lagu ya yang berkata, bukan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Nah itu ya, lagu yang begitu luar biasa yang terus apa menopang dalam kehidupan kita, memberi kekuatan buat kehidupan kita. Ternyata apa segala kekuatan, kemampuan, bahkan kepintaran, bahkan mungkin yang selama ini kita bangga-banggakan, tetapi kalau tanpa Tuhan itu sia-sia adanya ya. Makanya kita bangga ya, punya Allah, kita punya Bapa yang sayang kepada kita semua ya, Bapa yang baik yang selama ini kita sembah ya. Puji Tuhan, seperti Mazmur Daud yang barusan kita baca ini ya, bahwa apa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan itu sayang kepada orang yang mengasihi Dia ya. Kita buka lagi dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini ya. Ini ayat juga luar biasa Tuhan, bahwa Bapa juga pasti sangat menyayangi anak-anaknya yang percaya dan senantiasa, bahkan yang senantiasa mengandalkan Dia ya. Yang mengandalkan Dia dalam apa? Segala hal ya. Bukan cuma satu hal, tapi dalam segala hal, semuanya. Semuanya, apapun yang kita hari-hari ini alami, Tuhan itu akan apa? Akan memenuhi apa yang kita punya, asal kita apa? Mengandalkan Tuhan ya. Asal kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita itu hidup selalu menyenangkan hati Bapa. Dengan cara apa kita menyenangkan hati Bapa? Yaitu dengan cara yang pertama itu tingkah laku kita ya, perbuatan kita ya, perilaku kita sepanjang hari di mana kita berada. Ayo tunjukkan bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan jangan menunjukkan hal-hal yang negatif, tetapi yang positif, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan itu senang ya, Tuhan bangga, bahkan bukan cuma kita yang bangga punya Allah seperti yang kita sembah, yang Tuhan baik ya, Tuhan baik pada kita, tapi kita ayo berikan yang terbaik juga kepada Tuhan ya, untuk menyenangkan hati Bapa dengan perilaku kita, tingkah laku kita ya, di mana kita berada ya, bahkan menjadi contoh ya. Oh,
Kalau apa ya, karena apa, kalau kita itu ada hal-hal yang negatif itu nanti yang dijelek-jelekan pasti gerejanya, nanti bapak pendetanya. Lah, gereja mana sih itu? Siapa sih pendetanya? Lah, tuh. Seperti apa sih orangnya? Lah, nanti ayo kita belajar ya menyenangkan hati Tuhan dengan perilaku kita, tingkah laku kita ya. Biar nama Tuhan itu terus ditinggikan dan dipermuliakan. Bahkan kita itu tidak memalukan ya, tetapi kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita, perilaku kita ya. Terus yang kedua, dengan apa kita boleh menyenangkan hati Tuhan? Dengan perkataan kita ya. Ayo kita belajar memperkatakan hal-hal yang baik ya. Jangan apa ya, berkata kata-kata yang mungkin melemahkan orang lain, melemahkan saudara kita ya. Eh, kita belajar dalam keluarga dulu. Ayo kita memberkati anak-anak kita, mungkin yang sudah punya cucu memberkati cucu kita ya, menantu anak kita ya, berikan ya perkataan yang baik, salah yang memberkati ya, biar kita itu menjadi contoh. Oh, ternyata dengan kedua orang tua yang seperti ini anaknya baik ya, kita bisa menurunkan hal-hal yang positif yang baik ya, itu justru juga termasuk menyenangkan hati Bapa ya, dengan perkataan kita. Jangan melontarkan hal-hal yang positif yang menyinggung orang lain, mungkin menyindir orang lain ya. Kalau kita memang sudah mengampuni ya, ayo pengampunan itu kita lakukan dengan, tapi jangan apa, kalau memang sudah mengampuni ya udah jangan diulang-ulangi lagi kata-kata yang mungkin wah aku belum puas puas kalau aku belum apa ya membalas hal-hal yang aku kasih kepada orang yang mungkin sakit hati atau kesinggung atau apa ya. Ayo kita belajar dengan perkataan kita ya. Kita perkatakan hal-hal yang baik yang memberkati sekeliling kita ya. Dan juga ini menyenangkan hati Bapa. Terus yang ketiga apa? Dengan perbuatan kita ya. Tadi tingkah laku sama perbuatan itu beda ya. Perbuatan itu kita boleh apa menolong ya. Boleh menolong orang lain itu bukan cuma menolong itu bukan dalam hal materi ya. Kamu butuh apa tak kasih uang segepok itu enggak ya. Tetapi dengan apa? Dengan menolong kita mendoakan ya. Kita mendoakan, oh mungkin ada orang yang lagi lemah ya. Oh, aku kok kepengen sharing ya, aku kok kepengen berbagi ya, lah itu ya. Kita ayo perbuatan kita kasihkan kepada orang yang butuh pertolongan kepada kita dengan doa kita, dengan menopang dengan doa kita ya, biar beban orang yang minta eh, apa curhat itu biar bebannya itu terlepas ya. Bebannya itu apa enggak berat lagi ya, karena apa, dengan kita dimintai tolong ayo berikan ya, apa yang kita bisa berikan kepada orang yang minta pertolongan kepada kita. Hal-hal yang baik itu nanti dampaknya juga akan kita terima ya. Eh, Berarti kita dipercaya ya, seperti WBI kemarin ya, eh, pikiran menentukan keputusan kita lah ini ya. Kemarin Cik Nova ya memberi kasih contoh apa, Cik Nova apa ya, ada teman yang minta apa ya curhat, ada sesuatu hal ya, itu juga perbuatan kita ya. Oh, jadi bebannya bisa terlepas, bisa ringan ya, karena ada orang-orang yang bisa dipercaya ya untuk apa meringankan beban kita ya. Itu contoh yang kecil aja dulu ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, maka nama Tuhan itu terus dipermuliakan ya. Dengan tiga hal ini, dengan tingkah laku kita, perkataan dan perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita menyenangkan hati Tuhan ya. Bila hidup kita berkenan dan senantiasa menyenangkan Tuhan, maka apa? Dia itu sebagai Bapa yang baik itu pasti akan memberikan yang baik juga kepada kita ya. Kita bapak-bapak yang di dunia aja, kalau anaknya minta roti mesti dikasih roti, minta minta daging juga dikasih daging, yang minta apapun
pasti Tuhan berikan, apalagi Bapa kita yang di surga ya. Kita percaya Bapa kita yang di surga melebihi Bapa kita yang ada di dunia ya. Sampai saat ini kita masih bisa bergabung di Morning Call ini suatu anugerah yang luar biasa. Kita masih bisa menikmati, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, bernafas ya. Itu hal-hal yang kadang kita nggak terasa ya, hal-hal seperti ini. Tapi ini suatu eh, suatu berkat yang luar biasa buat kita semua. Kita masih berinteraksi ya, walaupun di rumah sendiri-sendiri masing-masing, tapi masih bisa saling bertemu, saling bersekutu bersama-sama ya. Ini suatu berkat yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah Bapa kita yang baik ya. Dan firman-Nya berkata di dalam Matius 7 ayat, kita buka ya bersama-sama, Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah ini ya, Bapa yang di dunia aja memberi pemberian yang baik kepada kita anak-anaknya ya. Eh, Apalagi Bapa kita yang di surga, ia akan Bapa kita akan memberi yang baik kepada kita-kita yang meminta kepadanya ya saudara ya. Bukankah sampai saat ini kita tuh telah mengecap kebaikan Tuhan yang tadi saya katakan, dengan berkat kesehatan yang selama ini, yang bahkan pagi ini Tuhan berikan, kita bisa duduk, bisa menikmati segala hal yang pagi ini Tuhan berikan. Itu suatu kecapan ya buat kita ya. Kita tuh mengecap kebaikan Tuhan ya, benar ya saudara-saudara. Dan jika saat ini kita juga mengalami didikan dan hajaran. Nah, kenapa kita harus dididik bahkan dihajar ya? Untuk apa? Untuk kebaikan ya. Biar kita Kita itu biar semakin hari itu semakin bertumbuh, kita dididik di suatu eh, apa gereja ya, gereja lokal kita ya, dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Gembala sering kasih, ayo ibadah itu bukan untuk loh kok memaksa toh lah, bukan. Biar kita itu selalu dihajar, dididik biar kita bertumbuh ya, semakin hari semakin bertumbuh, banyak perubahan kehidupan kita. Mungkin yang dahulu ada hal-hal yang tidak eh, baik ya. Oh, semakin hari kok dengan didikan-didikan yang kita terima di gereja, dengan lewat firman Tuhan, lewat Bapak Gembala juga, Bapak Gembala yang lain, kita menerima, oh ternyata kok saya sekarang bisa berubah ya, ini karena Karena didikan ya. Dan juga karena Hajaran itu bukan bukan karena kita dipukuli, itu enggak ya, tetapi dengan hajaran firman Tuhan. Oh, bukan karena disinggung, oh ini sengaja ya nyinggung saya, itu enggak ya, tapi mengingatkan biar kita itu tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik lagi. Itu ada hajaran ya, biar kita untuk menerima kebaikan dari Tuhan itu ya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya tadi ya, dengan firman Tuhan yang kita terima, kita bisa bertumbuh, bisa berubah dari yang dulu nggak baik menjadi baik ya. Kita boleh menerima didikan dan hajaran itu ya. Kita akan buka di Ibrani 12 ayat yang ke-10 ini ya, ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini ya, luar biasa ya. Eh, kita dihajar, dididik untuk kita menjadi berubah lebih baik lagi ya. Bukan karena bukan karena dipaksa, ayo ibadah, itu bukan dipaksa, tetapi kita diingatkan kita harus berterima kasih ya,
bukan karena kita dipaksa kok memaksa, enggak ya, tetapi kita diingatkan, ayo kita kalau saatnya ibadah juga ibadah ya. Jadi Bapak yang mencintai anaknya pasti juga akan mendidik dan menghajar jika anaknya bahkan kita itu apa mungkin saat kedapatan berbuat kesalahan ya kita pasti akan ditegur itu jangan marah itu demi kebaikan kita ya jangan terus nggak ke gereja lagi ya itu justru kita diingatkan kita ditegur ya kita diingatin biar nggak berbuat seperti itu lagi untuk atau kita melakukan pelanggaran ya ditegur itu apa keteguran itu bukan yuk kita mogok ke gereja nggak ke gereja lagi tetapi apa bahkan mendatangkan kebaikan buat kita semua ya asal kita menurut menurut dengan didikan dan hajaran kita lewat setiap firman siapapun yang membawakan firman baik itu di ibadah raya mungkin di setiap Jumat di SB mungkin di WBI di Morning Call ya ayo kita terima dengan hati yang penuh sukacita sehingga kita akan apa mendapatkan kebaikan bagi kita maka kita apa kita harus berbangga ya berbanggalah memiliki Allah yang baik Bapa yang baik seperti sharing pada pagi hari ini bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik Bapa yang sayang kepada kita semua terima kasih ini aja yang bisa saya sampaikan biarlah menjadi berkat buat kita semua kita percaya punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, kita diberkati, yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Terima kasih Bu Widati buat sharing firman-Nya. Bapak Ibu yang tidak ada kendala, bolehkah kamera on ya? Hari ini kita diingatkan lewat firman, bagaimana kita itu memiliki Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ya, Bapa yang sayang kepada kita, dan Bapa yang peduli atas seluruh kehidupan kita. Ya, kalau dibilang Bapa itu mengasihi, kasih Bapa itu lengkap. Ya, saya sering ingatkan bahwa kasih itu tidak hanya berbicara berkat yang Ia beri, bukan kalau kita doa Dia menjawab, tetapi kasih Bapa itu adalah kasih juga yang berisikan teguran, didikan. Jadi dia menjawab doa kita, puji Tuhan. Dia menolong kita dalam kesesakan. Dia memberikan mujizat bagi kita. Dan percayalah kalau kasih Bapa itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya, dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13-14 tadi ya. Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan sayang, Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kasih Bapa kasih yang tidak bersyarat. Kasih Bapa itu kasih yang kekal. Tapi dalam kasih Bapa itu adalah kasih yang mendidik dan mengajar kita juga, ya. Kasih yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk kita itu menjadi lebih baik lagi. Kasih Bapa itu adalah kasih yang menghajar kita juga, karena Dia itu sangat mengasihi kita. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayangi. Ya, dia adalah Bapa yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya, dia menjawab doa kita, eh, dia mengampuni kesalahan kita, dia menyembuhkan penyakit kita, dia Bapa yang memenuhi segala keperluan kita, dia Bapa yang berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, harus ada keseimbangan. Tadi Bu Dati juga sampaikan, kita tidak hanya bangga
Kita tidak hanya bersyukur memiliki Bapa yang mengasihi kita, tetapi bagaimana cara kita untuk bersyukur, bagaimana cara kita itu untuk membalas kasih Bapa, yaitu dengan kita itu menyenangkan hatinya. Perilaku kita lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat apa yang kita lakukan. Bahkan selalu saya ulang bahwa pelayanan kita itu adalah kesempatan untuk kita juga mengasihi Bapa, membalas kasih Bapa. Ya. Jadi ada kewajiban kita sebagai anak terhadap Bapa. Ya, ada kewajiban itu. Saudaraku, yang pertama kewajiban kita itu kita tidak boleh menolak didikan. Kalau kita menjadikan dia Bapa, kita anaknya, bukan hanya bangga dengan segala yang Bapa berikan bagi kita, tetapi kalau kita jadikan dia sebagai Bapa, kita tidak boleh menolak didikannya, saudara. Ya, nggak boleh tolak didikan Bapa. Tadi ya, Amsal 3 ayat 11 ya. Jangan engkau menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan akan perintah peringatannya. Artinya apa? Ketika diproses, jangan berontak. Ingat semuanya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya dalam segala sesuatu yang kita alami, saudara. Ya. Jadi ketika kita dengar firman, mungkin teguran itu pas dengan apa yang kita alami, ya, nggak perlu tersinggung, karena itu adalah tangan Bapa, itu kasih Bapa yang sedang membentuk kehidupan kita. Kita tidak menolak didikan Bapa, kita peka akan suaranya, ya. Jadi kita mau belajar untuk peka, tidak menolak didikan, dan yang kedua kita juga mau peka terhadap suaranya sebagai domba. Jangan kita itu menjadi domba yang suka jalan-jalan sendiri, saudaraku. Ya, jangan menjadi domba yang suka menyimpang dari jalannya Tuhan. Saya pernah sampaikan dalam firman Tuhan, dalam khotbah saya, kalau domba itu lemah, domba itu bodoh. Karena itu domba itu perlu gembala, domba itu perlu pemimpin, domba itu perlu kelompok, domba itu harus bersama-sama. Kalau domba bersama-sama, binatang buas nggak berani untuk nyerang. Tapi ketika ada domba yang terpisah, itu jadi apa? Mangsa, ya, mangsa yang empuk bagi bagi binatang buas itu, ya. Saudara, mari kita peka terhadap suaranya. Dan satu lagi, kewajiban kita sebagai anak terhadap Bapa adalah mengasihi dia dan menghormati dia. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan, sudah mengasihi Bapa dan menghormati Bapa? Lewat apa mengasihi Bapa dan menghormatinya? Lewat waktu kita. Ingat, hidup manusia itu singkat, hanya satu kali. Ya, kemarin dalam perjalanan saya dari Bandung ke Serpong, ya, ada keponakan kami yang buka usaha, ya, putra dari anak dari Ibu Lianawati yang hadir pagi hari ini. Kita doa dan setelah itu pas perjalanan pulang besoknya kami juga ke Rumah Sakit Siloam di Semanggi. Ya, juga ada keponakan juga yang sakit, ya. Dia mengalami kelemahan dan dokter juga sudah vonis dengan CA, ya, kanker di paru-parunya, dan saya dengar cerita bagaimana kondisinya drop, apa apa itu namanya, ukuran saturasi, ya. Saturasi orang normal itu kan di 100, ya, tapi dia kemarin saturasinya sempat di 30, ya. Pagi hari ketika istri saya juga berdoa berdoa minta kemurahan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan ketika kami datang ke rumah sakit, saturasinya udah di 80, ya, sudah membaik. Ya, kemarin kami bertemu dengan beberapa orang, nengokin juga ayahnya Eva, ya, dirawat di rumah sakit di Bekasi, tiba-tiba lemah, tiba-tiba kok sakit, dibawa ke rumah sakit, tapi puji Tuhan sekarang sudah
sudah pulang dari rumah sakit ya. Nah, saudara, ingat waktu hidup kita itu singkat, saudara. Hanya satu kali ya. Jangan kita menunda-nunda, jangan menyia-nyiakan waktu. Hari Minggu di Bandung selesai pelayanan malam hari saya datang ke rumah teman saya ya. Jadi salah satu gembala di sana yang kemarin saya layani, mamanya itu sakit umur 90 tahun. Baru disewain ranjang rumah sakit yang bisa naik turun. Kondisinya juga udah lemah dan saya didorong untuk datang untuk mendoakan. Ya kondisinya semakin lemah, juga kasihan juga. Orang kalau sakit kondisinya lemah gitu ya nggak tega juga ya. Lalu saya datang dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih umur panjang, Tuhan kasih kesehatan yang terbaik. Tapi Engkau punya kedaulatan, Engkau menyatakan yang terbaik bagi orang tua kami. Kami pulang kemarin dari Jakarta pulang ke Semarang hari Rabu dan Rabu malam kami tiba di Wonosobo dapat kabar ya kalau Mama sudah berpulang. Hidup manusia itu singkat, saudara. Jangan pernah menunda-nunda waktu, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ya, kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan lewat waktu kita. Kalau Tuhan sudah tegur, Tuhan ingatkan, jangan pernah tunda-tunda waktu. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan juga lewat harta yang Tuhan percayakan. Lewat khotbah saya di minggu pertama. Jangan semuanya untuk kita. Kalau semuanya untuk kita, berarti itu kita jadikan roti yang kita makan semuanya. Tapi ingat, ada roti yang kita makan, tapi ada benih yang harus kita tabur, saudara. Ada roti yang kita makan, tapi ada benih yang harus kita tabur. Ya, jadi berkat bagi orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk semua yang memuliakan Tuhan. Dan kita pun mengasihi dan menghormati Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Karena itu mengapa saudara diajar untuk melayani Tuhan. Kesempatan kita itu mengasihi dan menghormati Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah pagi hari ini lewat firman yang disampaikan mengajar kita untuk sungguh-sungguh ya membalas kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami kembali diberkati lewat firman-Mu dan menikmati hadirat Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ibu Widati yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Bapa yang sangat mengasihi kami semua sebagai anak-anaknya dan bagaimana kami sebagai anak-anak kami pun juga boleh menyenangkan hati Bapa lewat perkataan, lewat tindakan, lewat seluruh kehidupan kami. Kami mengerti bahwa Bapa mengasihi dan kasih Bapa itu juga adalah kasih yang mendidik kami. Kasih yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berubah, memberikan kesempatan kedua bagi kami. Karena itu sebagai anak, biarlah kami ingat kewajiban kami agar kami tidak menolak didikan Bapa. Kami peka terhadap suara Bapa yang mengingatkan kami, yang mengajar kami, yang menuntun kami. Dan kami boleh mengasihi Bapa dan menghormatinya. Terima kasih Bapa. Tidak ada seorang pun yang terlewat dari berkat firman-Mu, tapi setiap kami boleh diubahkan semakin mengasihi dan semakin melekat kepada Bapa. Dan pagi hari ini kami menyatukan hati kami, iman kami berdoa, terus menopang untuk Karla. Terima kasih Bapak, kalau keadaan Karla terus semakin baik, diberkati, Tuhan menyempurnakan, Tuhan memberkati proses pertumbuhannya menjadi anak yang sehat, anak yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menopang untuk kesehatan Ibu Winarsi, Ibu Winarni, untuk Ibu Sulis, berdoa menopang untuk Pak Tomo, Tuhan juga karuniakan kesehatan bagi mereka semua. Kami berdoa menopang untuk Pak Indra yang saat ini juga dirawat di rumah sakit di Cimahi karena kondisinya menurun, ada gangguan pada jantungnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan menolong, Tuhan bekerja lewat penanganan yang diberikan. Terus berdoa untuk pemulihan Korudi di Jogja, Tuhan juga menolong. Kami percaya orang yang mengasihi Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kesempatan kepada Korudi untuk terus boleh melayani dan memuliakan Tuhan, dan kondisinya semakin hari semakin dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan untuk Kosunfat di Purwokerto yang sudah semakin baik dan dipulihkan dari segala gangguan pada saluran kencing. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami terus berdoa, bersyukur buat ayah dari Eva juga yang boleh keluar dari rumah sakit di Bekasi dan membaik. Terima kasih Bapak, berkati untuk Bapak Tobing, Tuhan berkati semakin hari semakin kuat kembali dipulihkan dan boleh nanti kembali ke tempat asalnya di Sumatera Tuhan. Kami bersyukur juga menopang untuk orang tua kami semua, baik Akung, juga Oma, Ipo, Pak Dani, Tante Magda, Bu Wayi, Om Darmawan, Bapak Ibu Harun, juga untuk Tante Sin di Semarang, karuniakan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang bagi mereka semua. Kami terus bersyukur juga untuk Denny dan Lisa, kalau keadaan dan kondisi mereka terus semakin dipulihkan oleh Tuhan. Bersyukur untuk Pak Sarijo yang hari ini juga berulang tahun, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang terbaik. Kami mengucap syukur, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita, arahkan kepada Dia, Bapa yang baik. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Terima kasih yang melayani di studio, terima kasih Bu Widati, yang melayani di rumah-rumah juga, Tuhan memberkati.